Dan ini adalah kamar. Wah, gila. Kamar tamu loh. Gue sih bertamu mulu nih. Ini ceritanya gue kalau gue masih mahasiswa nih, misalnya, atau gue masih kuliah gitu, pacar gue rumahnya kayak begini, nggak bakal gue lepas kok. Asli. Bayangin kalau misalnya pohon ini tumbuh lebih tinggi, pohon itu tumbuh lebih tinggi, udah ketinggian kita potong, apa yang terjadi? Kita punya wallpaper yang hidup dan berubah-berubah terus. So, kita jalan ke sini, ada tongkrongan gede lagi di situ. Waduh. Dan inilah si panoramik 360-nya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di satu lokasi yang bisa dibilang adalah lokasi paling premium di Bandung. Ini adalah Summarecon Bandung Sandari. Lihat ya teman-teman, bentuk rumahnya cocok banget sama lingkungannya. Dan ini luasnya ada di 18 kali 36. Bangunannya 719 meter persegi. Kita bahas dulu dari atas, teman-teman. Jadi di sini itu masih menggunakan atap limas, pakai genteng beton, di bawahnya ada conwoodnya. Di sini pakai WPC, teman-teman. Lihat deh. Jadi ini adalah WPC, ini adalah WPC. Di sebelah sininya tuh ada permainan dari besinya, teman-teman, yang membuat rumah ini tuh terlihat lebar dan mewah banget. Habis itu kita lihat di sebelah situ, itu dia menggunakan travertine, teman-teman. Dan yang unik adalah di bagian sini. Kalau orang-orang biasanya pakai roster, kalau di sini enggak. Ini pakai cetakan beton. Dan yang uniknya, ini tuh ada permainan cegok-cegok begini ya teman-teman. Yang nantinya akhirnya bisa membuat ruangan di sini itu tetap terang karena bisa dibikin ada bukaan di sini. Teman-teman juga bisa lihat ada permainan kisi-kisinya. Habis itu di sebelah sininya, permainan kisi-kisinya itu nyambung lagi ke sini. Dan nyambung lagi ke sini. Ada pagernya. Semua modelnya serasi banget dan warnanya benar-benar dipikir. Coba teman-teman lihat di sebelah sini, WPC-nya sama aluminiumnya warnanya mirip banget. Ini mana yang disesuaiin? Itulah hebatnya arsitek dari rumah ini. Arsitek di rumah ini juga menarik, teman-teman. Arsiteknya adalah Pak Subi. Pak Subi ini adalah jaminan mutu kalau di Bandung. Orang yang pakai jasanya Pak Subi, rumahnya udah pasti keren dan membuat propertinya naik harganya. Tahu nggak kok? Jadi zaman sekarang itu kalau orang-orang kaya itu sama. Orang kaya dulu baru dibilang kaya kalau naik apa? Mercy. Benar kan? Kalau orang Bandung baru dibilang kaya kalau bisa punya rumah buatan Pak Subi. Ah, keren, asli. Di atasnya nanti itu di sebelah situ teman-teman ada panoramiknya. Kenapa ada panoramiknya teman-teman? Jadi di situ ada ruangan panoramik. Tadi gue udah wawancara sedikit sama Pak Subi. Dia tuh pengen di situ jadi hobby room. Bisa buat gym, bisa buat baca buku, bisa buat musola kecil, apapun pokoknya hobby room ada di sebelah situ. Dan itu view-nya 360 derajat. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatiin, di situ masih ada gunung. Oh, keren ya. Asik banget. Sekarang kita maju ke depan rumahnya. Ini besi WF-nya terus menerus sampai ke carport, nutupin carportnya. Habis itu di sini travertine-nya terus menerus menjadi bahan utama dari fasad rumah ini. Sekarang kita lihat di depannya ini teman-teman bisa lihat ini menggunakan keramik dari Roman. Wah, ini keren banget ya. Kalau menurut gue daripada pakai batu teman-teman, lebih bagus kita gunain keramik model seperti ini. Kenapa? Nggak perlu di coating lagi, nggak perlu ada perawatan lagi, tapi tampilannya itu benar-benar kayak batu alam. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah membuat nut yang besar seperti ini dibikin bener-bener persegi. Kalau jadinya nggak persegi kayak gini, hasilnya pasti nggak akan bagus. Ini kayaknya bisa dicontek buat pembangunan rumah-rumah teman-teman nih. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Lihat deh. Carportnya itu ditutup sama kanopi yang bener-bener megah banget. Dan yang gue suka adalah di sebelah sininya. Baut-bautnya itu ditampilin, tapi ngebolonginnya, ngebornya rapi banget. Jadi kalau teman-teman lihat, hal-hal kecil seperti ini tuh bisa membuat rumah kita semakin terlihat mewah. Maju lagi ke sini, wah ini keren banget.
Ini keren banget. Ini gue pengen contek banget nih. Gue suka banget. Ini produk dari Raffles, teman-teman. Tapi yang gue suka, teman-teman lihat deh. Kebanyakan garasi-garasi itu bentuknya ya udah kisi-kisi aja, kisi-kisi. Kalau ini enggak. Ini kayak tampilan kayu. Tapi tetap di sini tuh ada lubang-lubangnya. Nah, jadi angin pun juga tetap bisa masuk ke rumah kita. Tapi yang hebatnya adalah kalau kita mundur. Nah, privasi kita tetap terjaga. Nggak kelihatan. Jadi andaikan misalnya kita punya koleksi sepeda yang mahal-mahal, apapun di situ. Begitu udah masuk garasi ini, joroknya nggak akan kelihatan. Langsung kelihatan rapi karena pemilihan material dari garasinya. Ini adalah Raffles. Sekarang kita mau coba. Ini garasi bisa pakai remote, teman-teman. Dibuka, dia langsung kebuka sendiri. Tuh. Dan kebukanya gini, keren. Kiri kanan. Kenapa? Karena garasi ini untuk 2 mobil. Kalau dibukanya satu-satu begini, bebannya jadi berat. Yang akhirnya ngebikin garasi kita cepat rusak. Tapi kalau ini bebannya dibagi 2, emang sih kita jadi rugi. Kenapa? Karena mesinnya ada 2, tapi bebannya lebih enteng. Maintenance-nya lebih ringan. Karena apa? Beban dari si garasi ini menjadi tidak terlalu berat. Tapi kan ini rumah harganya 23 miliar. Jadi kalau kita pakai 2 mesin seperti ini, ya tidak menjadi masalah. Di sebelah kanan sini, ini kembali lagi ada roster dari cetakan beton. Ini apa? Ini adalah akses menuju ke servis. Sedangkan ke sana adalah akses menuju ke dalam rumahnya. Sekarang kita masuk dulu ke dalam rumahnya. Tapi sebelum kita masuk dalam rumahnya, kita tutup dulu garasinya. Karena dia dibuat dengan 2 mesin, teman-teman, ditutupnya itu bisa satu persatu. Gitu. Jadi mana dulu nih yang mau dibuka nih? Sebelah sini dulu apa di sebelah sini? Jadi ketika kita pulang, di bagian mana yang kosong, itulah yang dibuka. Oke, sebelum kita masuk ke rumahnya, detail-detail dari rumah 23 miliar itu teman-teman harus lihat. Salah satunya adalah di bagian sini. Tempat nomornya aja udah spesial banget. Di sini tembak LED dan ini ada tempat sampahnya. Oke, jangan dilihat kotor. Tapi di sinilah tempat sampahnya. Semuanya rapi. Yuk, sekarang kita menuju ke dalam rumahnya. Jadi begitu kita parkir mobil, di sini ada area entrance. Langsung ketemu sama jendela yang besar banget di sebelah sini. Dan khas orang Indonesia harus punya ruang tamu sendiri. Nah, ini adalah ruang tamunya. Gue tuh suka banget sama desainnya Pak Subi ya. Satu, ini tuh dicoak ke dalam. Di sini tuh bisa dijadiin pegangan. Jadi handle-nya tuh begini modelnya. Keren ya? Tuh. Enak banget. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ruang tamunya. Ruang tamunya itu teman-teman bisa lihat modelnya itu ada kolam ya. Dan di sebelah sini itu ada beton cetaknya lagi. Yang keren adalah begini teman-teman. Angin itu masuk, ada elemen air di sini membuat area ini tuh semakin dingin lagi. Enak sih. Ini khas banget orang Indonesia ya. Ada satu ruang tamu, tapi biasanya ruang tamu tuh dibikin ala kadarnya. Kalau ini enggak. Tamu itu ketika lagi duduk di sini tuh bisa nikmatin. Wah, rumahnya enak banget nih, anginnya jalan banget loh, sumpah. Ini anginnya jalan banget. Bisa nikmatin. Kalau ada hujan, tretes-tretes sedikit begini. Ini kalau namu di sini sih nggak pulang kok. Asli. Kan di Bandung mana adem banget. Iya, dan kalau buat gue nih ruang tamu, kalau kita bosen lagi nongkrong di mana-mana, walaupun rumahnya nanti gede banget ya, gue bisa baca buku di sini sih. Enak banget. Yuk, sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke sini. Jadi ketika kita udah di ruang tamu ini, mantep ya. Ini tuh dikasih kayu beneran. Abisnya di sini, ini pakai cat motif semen. Ini spesial nih. Dan ini catnya udah pasti yang bener-bener premium. Kenapa? Karena agak berminyak gitu. Keren ya. Yuk, sekarang kita ke sini. Atasnya pakai conwood teman-teman. Dan sekali lagi kita ketemu sama satu pintu. Pintunya itu ketika dibuka. Wow. Gue suka banget sih nih, desain ini. Ini perlu dicontek nih di proyek kita nih. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Jadi kalau misalnya kita dari garasi masuknya lewat ke sini. Ini semua dari kuadrat teman-teman. Atasnya pakai conwood. Dan begitu masuk kita ketemu sama area ini. Di tengah-tengahnya
harus ada satu focal point. Di sini kebetulan focal pointnya dari Kamboja Fossil. Ingat yang tadi gue bilang ada cegokan-cegokan, teman-teman? Nah, ini adalah rosternya di sebelah sini nih. Nah, ini adalah jendelanya. Tuh. Jadi ketika ini dibuka pun, kita tetap masih bisa nikmatin pohon-pohon yang ada di sini. Ini adalah kamar tamu. Jadi kalau kita punya tamu, bisa nginep di sini. Sederhana aja, ini pakai HPL, teman-teman. Cuman gue suka di sini ya. Itu dikasih ada sayapnya lagi, habis itu ada LED-nya. Wah, ini asik sih. Jadi ini motif fabric, teman-teman. Sederhana, cuman benar-benar berasa mewahnya. Ini standalone sebenarnya. Ditempel aja ke wall panel. Di sini tuh ada LED-nya, teman-teman. Sekarang kita menuju ke area sebelah sini. Bahkan kamar tamu aja itu ada meja riasnya. Ini dari Quadra. Asik ya. Dan di sini ini lagi model sih panel-panel kayak gini. Cuman kalau ini benar-benar dibuat nih. Jadi Manual, bukan ya? yang ada di pasaran. Bukan yang ada di pasaran. Ini benar-benar dibuat. Kenapa dibuat? Karena arsitek ya Pak Subi itu pengen benar-benar dapat sentimeternya tuh segini gitu. Kalau yang di luar kan dia agak lebih lebar nih. Kalau mau tipis ya masih dibikin seperti ini. Di sini masih ada. Oke, kalau ini duko, teman-teman. Dan ini adalah kamar. Wah, gila. Kamar tamu loh. Gue sih bertamu mulu nih. Ini ceritanya kok kalau gue masih mahasiswa nih, misalnya, atau gue masih kuliah gitu, pacar gue rumahnya kayak begini, nggak bakal gue lepas kok. Asli. Jadi begitu masuk, teman-teman, di sini semuanya udah full poplar. Ini ada jendela bulat dan nah ini yang gue suka nih. Jadi zaman sekarang itu kalau kita punya floor drain mau kelihatan mewah bisa pakai model seperti ini. Model seperti ini, habis itu di sini dibikin selokannya dulu, jangan lupa dari sana miringnya ke sini. Jadi semuanya ke tengah. Asik. Dan di bagian sini ini gue suka nih. Jadi jendela-jendela yang dibukanya ada penguncinya kayak gini. Cocok buat di pengaman. Jadi anak kecil tuh nggak bisa main lompat-lompatan. Ini semuanya dari Tostem buat aluminiumnya. Yuk sekarang kita menuju kemana? Teman-teman pasti udah nggak sabar untuk ngelihat yang sebelah sini. Nah sebenarnya ini adalah living room ya, tapi kita spill dulu aja. Kita kesini dulu. Jadi ini adalah kamar mandi khusus untuk apa kok? Khusus kalau kita habis berenang di sini, basah-basahan, nggak ganggu kemana-mana, kita langsung bisa mandi-mandian di sini. Wow, semua udah full kohler. Dan ini tau nggak? Ini klosetnya mahal banget nih, dan masangnya ribet. Tapi kelihatannya jauh minimalis. Kenapa? Karena tabungnya itu ada di dalam, tabung airnya. Tanam ya? Tanam. Tuh. Kliknya di sini. Makanya sebelah sininya itu harus dimajuin buat jadi tempat mesinnya. Dan yang kerennya begitu dimajuin di sini ya bisa buat naruh lampu. Asik. Nah ini begitu masuk sini. Wah ini keren nih, gue suka nih kayak gini. Jadi seakan-akan ini maju nih man. Iya seakan-akan ini maju. Ini dimajuin, abis itu ini tapi ini rapi loh. Nih. Makanya gue bilang daripada diadu manis tuh ini dibikin begini. Tuh bagus kan? Oh iya. Tuh, rapi gitu. Habisnya di sini kasih lampu, jadi mandi juga. Wah lampunya naik sih itu coy. Keliling. Oh ini keliling ya? Iya makanya ini gini nih, dindingnya maju. Sat gitu. Habis itu di atasnya juga begitu. Dan jangan lupa, ini baru arsitek senior. Di atas persis kloset ada exhaustnya. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Yang itu jangan di-shoot dulu biar nontonnya sampai akhir. Nah, ini adalah dapur pantry ya. Pantry, dapur kotor lah sebenarnya. Tapi posisinya enak nih. Bener-bener di depan kolam renang. Jadi kalau habis berenang lapar mau goreng kentang bisa ke sini. Nah, ini seru banget nih. Dan ini semua pakai Quadra ya. Wah, ini asik sih. Ini bagian sininya ada ovennya. Oke, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Nah, kalau teman-teman ingat tadi di sebelah garasi ini nih. Nah, ini garasi lihat deh. Garasi itu bisa ngintip dari sini. Nah, di sebelah garasi itu ada pintu lagi. Nah, ini pintu ini adalah menuju ke servis ini.
Nah, servisnya ada apaan aja? Kita lihat ya. Cepet aja, yuk. Karena ini rumah gede. Jadi tempat servisnya itu ada apaan aja, teman-teman? Begitu naik dari sebelah sini, pasti udah gak sabar ke living room kan? Sabar. Nih. Penjemuran. Wah, ini sih asisten rumah tangga pasti betah banget. Satu, luas buat tempat jemurnya. Udara buat mereka juga enak. Lihat deh. Lihat deh di sini. Tuh, pintunya pintu kaca semua, enak. Di sini ada kamar mandinya. Wah. Cuman sayang nih satu nih, mungkin kelupaan kali, belum dikasih shower. Masa sih? Iya ya? Iya, jadi masih pakai ember. Udah nggak zaman kali. Tapi ini pasti kelupaan aja. Nah, ini kalau di sini gudang. Gudang. Jadi kita kalau punya rumah mewah itu jangan lupa harus punya gudang. Nah, ini adalah bagian kolam renangnya, teman-teman bisa lihat. Untuk batunya ini batunya warna hijau ya. Ini adalah batu khas dari Sukabumi, teman-teman. Nah, ini kuadrat semua dan yang gue suka di bagian sininya nih. Nah, lihat deh. Ini besi, teman-teman, struktur buat kolomnya, tapi di sininya dikasih WPC. Oh, ada lampunya, Man. Hah? Iya, dan di sini kasih lampu. Makanya di sini gunanya WPC itu adalah buat nutupin lampunya. Keren ya, atas bawah. Iya. Yuk, sekarang kita ke sini. Dan ini adalah living roomnya, teman-teman. Ini tuh 5,5 kali 12,5, hampir 13, teman-teman. Jadi feel-nya tuh seperti ini. Gila ya. Jadi di tengah-tengah tuh ada meja makannya. Habis itu di sini tuh ada islandnya. Dan di sini ada dapur bersihnya. Yang gue suka dari dapur bersihnya adalah seakan-akan dibikin built-in nih. Emang built-in sih, dibikin built-in. Jadi rapi gitu, rata kesannya. Dan ini semua dari Quadra nih. Dan yang gue suka dari Quadra adalah bisa dikombinasi. Di sini tebal, di sini tipis. Jadi tebelnya si Quadra tuh segini nih kurang lebih, teman-teman. Dan ini tuh Quadra itu teman-teman nggak usah khawatir sama baret. Jadi ini kena saus, kena pisau nih, kena pisau begini, itu nggak akan baret. Benar-benar kuat. Meja makannya juga zaman sekarang itu teman-teman bisa dilapis Quadra dan bentuknya itu bisa dipilih seperti ini. Karena Quadra itu bisa dipotong sama tukang marmer biasa. Ini udah jadi standar rumah mewah zaman sekarang. Dan yang gue suka adalah di bagian sininya nih. Teman-teman lihat ya. Ini, itu di belakangnya itu masih dikasih taman. Dan tamannya itu bentuknya begini. Keliling. Agak L kan, jadi seakan-akan setengah keliling ya. Bayangin kalau misalnya pohon ini tumbuh lebih tinggi. Pohon itu tumbuh lebih tinggi. Udah ketinggian kita potong. Apa yang terjadi? Kita punya wallpaper yang hidup dan berubah-berubah terus. Background yang berubah-berubah terus. Keren. Keren ya? Hadis. Ah, asik ya. Yuk, sekarang kita mau kemana? Kita mau ngeliat ke sebelah sini. Di belakang dapur ini itu terdapat lift buat naik ke lantai berikutnya. Dan yang gue suka, wah ini tangganya mewah. Pakai besi nih, teman-teman. Habis di sini pakai kayu. Dan uniknya, Nggak gelap ya? gue 185 cm. Udah dipikir, lu bayangin kalau di sini kasih bangku satu. Yoi. Ya kan? Jadi apa? Ini cocoknya buat tempat curhat, Man, sini, Man. Buat tempat curhat, benar. Atau kalau istri lu galak, lu kaburnya ke sini. Ngumpet di situ. Yuk, sekarang kita menuju mana nih? Asik sih. Yuk. Nah, ini gue suka tangganya nih, teman-teman. Jadi tangganya itu tidak terlalu tinggi. Ini sekitar 16-17 cm. Habis itu di sebelah sininya itu dicowok lagi ke dalam. Bagus sih. Dari Quadra nih pasti. Yuk. Nah, kalau kita bikin kayak begini jangan lupa di sininya tuh harus dikasih jeda seperti ini supaya kita dapat see through dari si jendelanya. Begitu naik kita ketemu lagi sama lift di sini. Enak ya tangganya, yang nggak capek ya? Nggak pegel. Itu masuk sini, ketemulah sama 3 kamar, 1, 2, dan 3. Di sini ada kamar mandi. Oke, kita masuk dulu ke kamar mandinya.
Kamar mandi kalau mau mewah emang harus kayak gini, full travertine. Tapi ini travertine dari Quadra lagi. Jadi udah nggak perlu khawatir sama maintenance-nya. Ini simple buat vanity-nya, cuma nah nih teman-teman. Kalau kita punya satu wastafel, kan ada mesinnya tuh di bawah. Nah, cara bikin ininya tuh begini. Jadi tetap bisa dimanfaatin nih buat naruh apa, tapi ketika ditutup rapi. Tapi di sininya ada coakannya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini ada semuanya ada pengamannya nih. Jadi sekedar angin masuk. Nggak bakal bisa lompat, man. Nggak bakal bisa lompat, bener. Dan ini kembali lagi pakai floor drain yang model seperti itu. Cuma ada yang gua nggak suka adalah ini. Showernya hitam. Mestinya showernya silver aja. Mesti rajin bersihin tuh. Iya, mesti rajin bersihin soalnya kalau hitam. Yuk, kita menuju ke sini. Ini adalah kamar anak yang pertama. Oke, jadi setiap kamar ini nggak ada kamar mandi dalam ya. Tapi enak lah, di situ udah deket. Tapi yang gue suka adalah jendela-jendela yang besar. Gede. Nah ini, kamar tidurnya di atasnya itu ada tempat penyimpanan ya teman-teman. Oke, jadi bisa. Anak-anak itu kadang-kadang punya mainan kan banyak. Suka dibuang-buangin. Bisa disimpan di atas ini semua, jadi kamar anak itu selalu terkesan rapi. Emang kalau rumah mau kelihatan rapi itu harus banyak storage ya. Nah. Asik. Lu tahu gitar ini nggak? Apa nih? Ini gitar listrik kok. Listrik yang bisa keluar suaranya. Coba tes Kayaknya dong. mereknya. Tapi nggak tahu bisa nyala apa nggak ya? Digenjreng aja dulu. Kedengeran? Nggak tahu. Nggak ngerti nyalain. Oh, itu speaker ya maksudnya ya? Ini speaker. Asik ya? Mesti dicas dulu berarti. Dicas dulu. Ya perlu beli nih. Buat gejreng-gejreng di... Berarti kalau masang efek bisa keluar juga Nggak, suaranya. gejreng-gejreng. Ada efek di dalamnya. Oh. Gejreng-gejreng di tongkrongan. Satu pakai gitar hitam. Satu pakai ini. Kalau lu pakai ukulele aja. biar unik. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Ini kamar berikutnya. Nah, yang gue suka adalah ininya nih. Ini sayangnya ya. Belum dipasang sih. Oh, udah dipasang nih. Contohnya kayak gini nih. Ini pintu mesti dicontek banget nih. Gue suka banget handle-nya. Sampai ke atas loh tuh. Nah, ini sampai ke atas. Lihat kan? Gitu cara bikinnya. Dan ininya yang gue suka adalah kusennya itu cuman kiri sama kanan, atasnya nggak ada. Tipis aja. Hasilnya kayak gini. Keren ya? Keren. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya yang kedua. Modelnya beda-beda. Seru ya? Kalau yang tadi kan di atas, kalau ini di samping, tipis. Tapi penyimpanannya juga banyak. Di sini bisa buat belajar. Dan di sini ada sofa kecil ya. Enaknya panjang. AC-nya di sini. AC di sebelah sini nih. AC sentral teman-teman. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya yang ketiga. Ini seru lagi. Jadi begitu masuk, belok dulu. Ini ada lemari-lemari semua. Closet kecil-kecilan. Di sebelah sini modelnya tatami. Wah, ini benar-benar kalau kita punya 3 anak dengan karakter yang berbeda, dapat semua nih kamar tidurnya. Cuman kalau anak kita cuma 2, ruangan ini bisa jadi ruang baca atau ruang yang lain lah. Bisa kita manfaatin buat ruang musik atau ruang apapun. Tapi kalau anak kita cuma 1, lebih enak lagi kok. Jadi apaan? Jebol. Jadi kita bisa dapat 2 kamar gitu. Yeah. Atau anak kita yang dapat 2 kamar yang gede, kita pakai 1 kamar buat hobby room. Jadi inilah kenapa desainnya itu ada 3 kamar berjejer. Oke, sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke kamar bos. Asik. Sebelum masuk kamar bos, ketemu living room dulu dong. Asik ya? Asik. Gue suka sih. Jadi ketemu living room dulu di sini. Bisa ngelihat, ini yang gue bilang nih, setiap Ini buat rumah. kerja kelompok, man. Iya, setiap rumah itu buat kerja kelompok ya. Kalau ini setiap rumah itu selalu ada titik di mana, oke, gue sukses nih, ya kan? Gue mesti lebih sukses lagi nih dari ini, ya kan? Titik kepuasan tuh ada di sini kok. Sambil nyender gini, ngelihat gini, sadis. Gue udah nyampe sini, gue mesti lebih lagi. Nah, di situ tuh, keren ya. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Di sini ada tempat nongkrong lagi. Asik ya.
Gede ya. Ah. Dan ini Service. adalah menuju ke tempat servis yang tadi. Oh, keluarnya di sini, teman-teman. Keren ya. Yuk, sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke sini. Nih, coba lu dari situ, tengah. Ini tuh ada yang miring, ada yang rata. Oh iya. Jadi kalau teman-teman tertarik mau bikin kayak gini, bisa pause video ini, habis itu langsung bawa ke tukang furniture favorit kalian. Masuk sini, ini adalah kamar tidur utamanya. Oh, seru ya. Di sini ada balkon kecil lagi. Oke, ini ada balkon di sini. Seru ya. Gede juga, man. Gede juga balkonnya, bukan balkon kecil. Dan ini adalah kamar tidurnya. Kamar tidurnya gede. Selalu khas kalau rumah mewah itu di sininya ada apa? Ada sofanya. Oke, ini gue suka banget sih. Gue emang suka kalau apa bedside table itu jangan pakai yang ditaruh di bed kayak begitu, tapi dibikin gantung karena di bawahnya masih bisa dimanfaatkan. Habis itu yang lucu adalah si wall TV ini, oh transparan loh. Oh, transparan. Loh, transparan. Iya, iya, iya. Tapi ada bintik-bintik ya. Oh, jadi ini tuh Kacanya kayak double motif glass gitu. gitu. Di dalamnya tuh ada motifnya lagi. Dan langsung masuk ke sini. Oh, ini mah happy banget. Ya nggak? Happy banget nggak? Bisa nyimpen banyak banget dong. Iya. Baju. Walk-in closetnya happy banget. Dan tetap bisa komunikasi dari sini. Misalnya istri kita di sini lagi rias, kita di situ udah siap. Woi, cepetan. Nah, itu bisa tetap sini karena di sini see-through. Bolong. Bolong. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Wah, ini asik sih. Bahkan nih kalau arsitek hebat tuh ya, begitu keluar kamar mandi aja, lo mesti ketemu pemandangan. Makanya di sini ada begini. Itulah teman-teman. Dan ini adalah kamar mandinya. Mewah betul. Di sini ada secondary skin. Habis itu di sini dikasih roller blind. Roller blindnya 2. Ada yang blackout, ada yang enggak. Jadi ketika kita mandi gini, ketika kita mandi pas udah lagi berendam kan nggak kelihatan badan kita di luar, kita bisa agak see-through. Jadi kita bisa mandang pemandangan. Tapi kalau misalnya kita udah selesai mandi, kita bisa tutup yang Blackout. solid, blackout. Jadi kita nggak kelihatan telanjang di depan. Keren banget. Karena yang menggunanya batap itu adalah kita punya apa? Relax, man. Bukan, kita punya pemandangan sambil Santai. nyantai. Ada sesuatu yang bergerak. Contoh ya, ketika kita lagi mandi di sini, lo bayangin pohon-pohonnya gerak, ya. Itulah kelebihannya. Zen banget ya. Zen banget. Dan ini di bagian sini gue suka nih. Ini di sini dicat aja karena ini kan bagian yang nggak kena-kena nih. Tapi di sininya dikasih kuadra lagi. Dan inilah kamar mandinya. Ada shower yang keren banget dari Kohler, tanam dan tempat duduknya. Jadi ini bisa ambil gini kok. Oh. Gitu kan. Lu capek nih, ya kan? Benar. Habis itu ini si siapa namanya shower hand showernya bisa diarahin ke kita saat Iya. keluar udah beres. Yuk, Jadi bersih banget itu. bersih banget, nggak ada dakinya kayak lu. Yuk, sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Begitu naik di sini, wah asik ya. Jadi di atas ini tuh dikasih door closer, masuk ke lorong dulu. Sebelah sini kita ketemu koral-koral, tempat AC sentral itu semua ada di sini. Di sini bisa buat barbecue. Sini ada pohon-pohonnya. Wah, nih indah banget sih. Kita nongkrong duduk di sini, ya kan? Terus kita jalan ke sini. Ada tongkrongan gede lagi di situ. Waduh. Dan inilah si panoramik 360-nya. Gue suka banget ini nih. Satu, buat nongkrong begini tangan enak ya. Oh. Terus nomor 2 taruh gelas juga enak. Iya, nggak takut jatuh. Habis itu kalau kita gini nggak bakal ngotorin. Jadi
low maintenance banget. Atasnya tetap pakai conwood, teman-teman. Dan di sininya, wah ini sih indah. Iya, emang ngapain ke Indah. mall lagi, man, kalau begini? Hah? Nggak perlu ke mall ini. Ini yang gue bilang 360. Di situ ada masjid viral, masjid yang keren banget dari Ridwan Kamil tuh di sebelah situ, Al Jabar. Di belakangnya ada gunung, ya kan? Kalau ngeliat ke sana, kota Sumarekon di situ ada mall Sumarekonnya, lihat ya? Yoi. Aduh, kalau bisnis gua nih bukan di Jakarta, gua beli nih rumah, gua pindah sini, sumpah. Kacau. Keren banget. Tapi tentu ada ininya, ada kita bikin 360 kayak gini, tapi di atas seperti ini dengan atap yang modelnya seperti ini, diekspos, AC-nya tetap harus 2. Oh iya. Biar tetap adem. Tempat torennya aja dipikir di sebelah situ, teman-teman. Tempat torennya itu ada pagarnya sendiri. Dan ini kalau kita ngeliat ke bawah, nah itulah tempat dari Kambojanya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Subi. Apa kabar Pak Subi? Baik, Pak. Kita mau nanya-nanya ya. Ini rumahnya saya tadi udah muter-muter, rasanya enak banget. Bandung banget. Tapi saya pengen dapat penjelasan dari Bapak nih. Kenapa orang Bandung harus punya rumah di sini, Pak? Kalau menurut saya, keindahan yang paling tinggi itu adanya di layer layout. Oke. Jadi kalau kita ibarat orang, misalnya pejabat orang itu udah cantik misalnya. Kalau material kan sifatnya adalah kosmetik, Pak. Betul. Jadi kalau kosmetik itu membooster. Kosmetiknya tidak terlalu gimana. Kalau orang sudah cantik itu misalnya dikasih material yang sederhana aja tetap cantik. Tetap cantik. Oke. Ya, layer begini juga kita berinteraksi dengan luar yang tadi saya bilang. Saya ingin menghadirkan sesuatu ruang yang kita tinggal dalam kehidupan, udah pasti ada kehidupan di situ, dengan lingkungan yang potensinya benda-benda yang hidup dan sifatnya hidup seperti air, seperti pohon dan sebagainya. Contohnya kalau Bapak lihat ya, di sini saya bikin ada latar belakang dari rak TV saya. Rak TV saya, ya. Latar belakangnya kan bukan tembok itu. Saya tanaman. Saya pengen ada sesuatu yang hidup di belakang itu supaya bisa berubah-berubah. Wah, keren. Ya itu saya pikir alam itu tidak ada bisa dilawan lah. Kita mencari warna kuning seperti bunga tabebuya itu nggak segampang itu karena dia ada kehidupan. Betul. Dan itu yang menurut saya alam itu sangat baik dan sangat luar biasa. Ya, kuncinya itulah Pak kalau di Bandung itu. Oke. Tuh teman-teman, jadi udah ngerti kan kenapa orang Bandung harus punya rumah di sini. Nomor 1 karena rumah ini emang diciptakan Untuk spesial untuk Bandung. Nomor 2, rumah ini dibikin sama Pak Subi. Wah. Oke, teman-teman, makasih ya buat wawancara Pak Subi. Ya, makasih. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sama Bu Desi dari Sumarekon Bandung. Halo Bu, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah, kita mau nanya nih Bu. Ini tadi kan udah dijelasin sama Pak Subi ya tentang rumahnya. Saya minta Ibu tolong jelasin Bu, kenapa sih orang itu harus beli di sini tapi versi lingkungannya dari Sumarekon Bandung ini. Apalagi sih Sandari ini kan yang paling premium ya. Iya, betul. Nah, mungkin kalau dari Hilman sendiri kan lihat di sini ya, mungkin secara lokasi, lokasi Sandari ini yang paling premium nih. Betul. Letaknya udah di tengahnya Di tengah Sumarekon Sumarekon. Bandung, lalu depan mall lagi. Nah, namanya lokasi itu kan nggak bisa diduplikasi ya, gitu. Mana bisa sih, terutama di Sumarekon. Terus kita mau beli klaster lain yang lokasinya di depan Sumarekon Mall, itu kan nggak ada. Ini hanya ada di Sandari ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, itu kita di sini boleh dibilang Sumarekon cukup diberkati nih karena punya view. Kalau kita lihat keluar ini ya, view-nya 360 itu kita bisa lihat pegunungan. Oh, makanya di atas ada panoramik ya. Betul, makanya di atas sengaja dibikin panoramik supaya bisa menikmati gunung nih. 360 derajat. Iya, lalu yang ketiga mungkin bisa dilihat juga dari materialnya nih, rumah kita semuanya pakai material yang premium. Kelasnya premium. Dan yang terakhir nih, ini juga cukup penting ya, kita menggunakan arsitek ternama Dari Pak Subi lokal championnya orang Bandung. Oke. Ya, kalau orang Bandung kita sebut nama Pak Subi tuh mereka tahu udah lah. tahu lah itu. Kalau- Kalau desainnya tuh keren lah.
Nah ini kalau misalnya di klasternya sendiri tuh ada fasilitas apa Bu? Oh, klasternya juga fasilitasnya lengkap ya. Kita ada kolam renang. Nah, justru kolam renangnya kalau yang di klaster Sandari ini kita ukurannya nih udah setengah Olimpik nih. Wow, enak banget buat olahraga ya. Betul. Selain itu juga airnya pakai air hangat karena Bandung tuh kan cuacanya dingin kan. Jadi biar berenangnya tuh nyaman, enak. Nah, lalu juga dilengkapi dengan lift. Clubhouse-nya, jadi di atas kita 2 lantai, di atasnya itu ada multipurpose nih. Jadi kalau misalnya ada yang mau arisan atau ulang tahun anak itu bisa pakai. Selain itu juga mungkin yang berbeda dari klaster lain itu ada theater room. Theater room? Iya, jadi bisa pakai for free ya. Kita udah siapkan fasilitasnya untuk nonton bioskop mini lah. Jadi kalau males ya, namanya orang kadang suka males ke mall gitu, mending nonton di sini. Nah itu kalau yang punya anak remaja seneng banget ya. Oh iya, seneng. Sama teman-temannya undang semua nonton bareng gitu ya. Iya, ya seperti itu. Lalu yang dilengkapi juga kita ada namanya barbecue area nih. Kita udah siapin spot-spot. Jadi mungkin kan ya kalau tahun baru atau mungkin ada acara keluarga gitu, lebaran mau barbekyuan itu ada. Kita udah siapkan juga. Iya. Teman-teman mesti tahu Sumarekon Mall itu sukses banget di Serpong. Itu salah satu mall favorit gue dan ini dibikinnya se-hype itu ya. Jadi benar-benar sebagus itu konsepnya dan ini membedakan Sumarekon daripada tempat yang lain. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi udah jelas dari Bu Desi kalau ini adalah lokasi yang terbaik di Sumarekon Bandung. Makasih Bu Desi buat wawancaranya. Ya, sama-sama. Makasih. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Aduh, capek kok. Udah. Naik lift lah. Naik lift aja. Asli, kita cobain dulu liftnya. Ini orang mah nggak tahu. Gede banget rumahnya. Astaga, kita coba dulu naik lift aja pulangnya deh. Set. Yoi. Sunblast ya, Man? Sunblast. Jadi kalau ada tamu nggak kelihatan. Nih. Oh iya. Tapi kalau ada tamu dari mau naik masuk nggak kelihatan, Man. Iya. Cepet juga loh ini liftnya. Cepat juga lumayan. Schneider. Langsung nih. Langsung. Enak. Yuk, mantap. Mantap Mas. Aman.